Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat format angka uang ya. Jadi mungkin format angka uang itu teman-teman udah ada yang belum tahu caranya, yaitu format yang ada titik atau komanya ya. Jadi setiap 3 digit itu dibagi. Dibatasi dengan tanda titik atau tanda koma. Itu tergantung format dari komputernya, apakah formatnya Indonesia atau format dari luar. Oke, kita langsung aja. Di sini teman-teman bisa buat tambahkan aja satu buat textbox aja ya. Kita butuh satu buat textbox aja. Textbox. Nah, sini. Jadi saya perbesar aja textboxnya dengan font, pokoknya diperbesar aja. Oke, seperti ini. Nah, biasanya kalau kita nulis angka itu, biasanya ini saya coba running dulu. Oke. Biasanya kalau kita nulis angka itu harusnya posisi kursornya berada di kanan ya teman-teman. Jadi kita pindahkan dulu ke kanan. Text alignment yaitu right ya, kanan. Nah, sekarang kita buat. Nah, di sini kita cukup double klik aja textbox yang mau kita rubah formatnya. Nah, ini double klik ya. Kemudian teman-teman kasih try. Nah, jadi ini kan textbox 1 ya, textbox 1 titik text. Nah, kemudian trim ya teman-teman. Kemudian tidak sama dengan kosong, if ya, if-nya ketinggalan, if. Nah, kemudian ini enter. Nah, then textbox 1 titik text, kemudian sama dengan cdex ya, c desimal kurung, kemudian textbox 1 titik text. Jadi kalau ini fleksibel ya, nanti enggak mempengaruhi format dari yang ada di komputernya. Titik to string. Nah, di sini buat no ya, no. N0 ya, N0. Oke. Nah, langkah berikutnya teman-teman saya copy dulu. Nah, di bawahnya textbox 1, kemudian titik selection, mana dia ya, selection. Nah, ini selection star, kemudian v textbox 1 titik text length. Oke. Nah, ini sebenarnya udah bisa ya, kita coba dulu. Nah, ini ya berubah. Oke, harus. Nah, seperti ini angkanya 2 juta. Berapa ini? Oh iya, 200 juta. Oke, seperti itu ya teman-teman. Text alignment. Kok text alignment sih? Text length. Nah, ini text length. Pantasan dia nggak nih ngikut ya. Nah, jadi kalau gini, nah jadi kursornya nggak ngikut ke sini. Tadi kan ngikut ya. Oke. Nah, jadi jika kosong, nah kalau ini kosong, nah gini ya, kita kosongkan coba. Nah, harusnya ini berubah jadi angka 0. Jadi teman-teman bisa tambahkan di bawah catch ini.
bawah text textbox 1 titik teks, nah sama dengan 0 aja. Nah gitu. Nah jadi seandainya dia nanti dikosongkan atau error, nanti dia balik ke 0 ya. Nah ini, nah misalnya kita nggak sengaja ngasih hurufnya ini oke. Nah gitu ya teman-teman caranya. Mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi cukup simple dan mudah sekali caranya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan proses aritmatika ya? Saya buat lagi di sini. Jadi ini misalnya ya. Jadi proses aritmatika itu kalau kita gunakan, saya kasih textbox label ya. Saya kasih label di sini. Nah, seandainya saya kasih label, misalnya ini total harga, total, kemudian ini dibayar. Nah kemudian kan ada kembalian laginya ya, kembalian lagi. Oke, kemudian ada kembalian di sini. Saya paste lagi, ini textbox 3 ya. Ini saya perbesar aja fontnya. Nah jadi nanti kalau kita membuat penjumlahan pengurangannya cara biasa, ini saya coba kopas. Ini juga kita kasih format ya. Kita kasih format. Nah ini. Oke. Jadi seandainya misalnya total bayarnya kan 10.000. Dibayarnya 5.000. Dibayar apa namanya itu? Dibayarnya misalnya 20.000. Nah, belum berubah ya. Ini belum kita ganti. Ini textbox 2, harusnya ini juga textbox 2. Ini textbox 2. Ini juga textbox 2. Oke, ini textbox 2. Nah, jadi kita melakukan pengurangan ya. Pengurangan misalnya total bayarnya 10.000, dibayarnya 20.000, harusnya kan kembaliannya di sini 10.000. Nah, kalau kita menggunakan cara biasa, saya masukkan tombol di sini. Tombol hitung. Nah, kalau kita gunakan seperti ini, misalnya textbox 2, textbox 3, titik teks sama dengan textbox 2, titik teks dikurang value ya, ini nilai textbox 1. Nah, kalau kita menggunakan cara biasa, ini file. Kalau kita menggunakan cara biasa, maka hasilnya 10.000, 20.000 dikurang 10.000, hasilnya itu akan 10. Nah 10 harusnya kan 10.000. Jadi kita harus buatkan operasi aritmatikanya untuk teks untuk format angka ini ya. Jadi caranya teman-teman perlu melakukan convert ya. Jadi teman-teman lakukan convert. Nah jadi di sini di tombol ini, nah kita kasih try dulu biar nggak ada error nanti try. Nah kasih variabel misalnya dim dia dibayar ya, misalnya harga mana tadi dia, lupa saya, total ya. Ini kembalian ya, ini kembalian, anggap aja ini kembalian. Nah jadi saat kita hitung dim harga total koma dibayar, nah koma kembalian, nah
kita buat deklarasikan variabelnya sebagai desimal. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita convert dulu untuk total. Ya, jadi kita lakukan convert to desimal. Kita convert ke desimal. Nah, berarti total ini itu textbox 1 ya, textbox 1. Nah, begitupun dengan dibayar itu sebagai textbox 2. Kemudian kembalian itu textbox 3. Nah, jadi kita kalau sudah, nah teman-teman cukup kasih ini, lakukan operasi aritmatika. Nah, berarti kembalian sama dengan, nah berarti kembalian sama dengan ini, dibayar ya, dibayar dikurang total ya, total. Nah, kemudian kita parsing data variabel kembalian ini ke textbox 3 titik teks, nah sama dengan kembalian titik to string. Nah, seperti itu. Sehingga 10.000 tadi kalau dibayarnya 50.000, harusnya kembaliannya 40.000 ya, 40.000. Tapi saat kita klik dia nggak jalan gitu. Nggak jalan ya. Nah, jadi di sini dibayar dikurang total, kembalian harusnya jalan ya. Kita kasih textbox 3 titik teks sama dengan 0 dulu. Mungkin ini 0 hasilnya. 1, 2, hitung. Nah, 0 ya, karena ada yang error. Kita coba cek errornya kira-kira di mana. Kita hilangkan dulu try-nya. Kalau try-nya kita hilangkan, jadi kita bisa mengecek errornya ada di mana. 1, 2. Nah, errornya ada di sini. To decimal, convert to decimal. Oh iya, ya, ini kan untuk hasil ya. Jadi hasil ini nggak perlu kita convert to decimal. Nah, kita coba lagi. Misalnya 5.000, dibayarnya 20.000, sebenarnya kembaliannya 15.000 kan. Nah, ini kan belum ada formatnya tuh. Jadi kalau belum ada format, teman-teman cukup ambil aja ini. Nah, ini ya. Kemudian paste di sini, double klik di textbox 3. Ini ganti aja dengan textbox 3. 3 textbox 3 textbox ini keempat sih, 3 ya, 3 oke, 3. Nah, itu aja. Nah, jadi tray ini kita masukkan lagi biar enggak ada error, responding nanti aplikasinya jika ada error. Oke, nah jadi saat kita masukkan 10.000, kemudian ini 20.000, hitung, maka hasilnya 10.000. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Oke, mungkin sampai di sini dulu dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikutinya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.